Kembali bersama gua, Resu Herman. Hari ini kita mau bikin donat kentang ya, atau mungkin orang bilang donat kampung ya. Nah, bahan-bahannya nih apa aja nih? Simple banget ya. Langsung aja yuk kita lihat di sini. Nah, di sini kita ada tepung terigu ya. Tepung terigu protein tinggi ya. Nah, yang di sini yang gua pakai adalah tepung Jepang ya. Tepung Jepang yang umum itu di Indonesia yaitu merek Komachi ya. Nih, di sini nggak ada mereknya nih. Gue pakai ya, tapi udah nggak ada mereknya ya. Jadi oplosan. Ini namanya tepung Komachi ya. Merek ya? Merek, ya, merek. Nah, Komachi itu kalau nggak mau pakai tepung Komachi, gue saranin lu boleh pakai tepung cakra kembar emas ya. Cakra kembar emas tuh di atasnya cakra. Dia lebih apa ya? Butirannya lebih halus, rotinya lebih empuk ya. Lebih bagus lah pokoknya gitu ya. Nah, jadi di sini gue pakai tepung Komachi basicnya. Nah, nanti selain tepung namanya aja kan donat kentang kan. Jadi kita pakai kentang ya. Ini kentangnya gua kukus ya, bukan gua rebus, gua kukus. Terus setelah gua kukus, gua halusin. Jadinya kayak gini ya. Jadi dicampur tepung sama kentang, kita campur ya. Kentangnya. Kasihan ya donatnya. Kenapa? Dikentangin. Oh, donatnya dikentangin. Oh iya ya, waduh. Kentang. Wah. Nah ya, namanya juga bikin roti ya. Donat itu kan roti ya. Jadi kalau roti itu tentunya kita butuh ragi ya. Kita butuh ragi instan ya. Ragi instan atau yeast, instan yeast. Di sini ada gula ya. Gula untuk adonannya. Kenapa kalau bikin adonan itu harus adonan roti-rotian itu biasanya harus menggunakan sedikit gula? Kenapa? Karena yeast itu kan makhluk hidup nih. Ragi ini sebenarnya makhluk hidup ya. Dia bakteri. Dia itu memakan gula. Makanya kita harus pakai gula walaupun dikit gitu ya. Supaya bisa mengembang, supaya raginya dapat makanan, raginya bisa ngembang, jadi rotinya ngembang gitu ya. Itu logiknya ya, sainsnya dalam membuat roti gitu ya. Nah terus di sini gua ada telur ya, ada 2 butir tapi udah gue pecahin. Nih. Kenapa 2? Kenapa 2? Karena resepnya bilang 2. Iya. Kalau 3 3 iya. Ikutin aja ya. Ikutin resep lah ya kan. Kalau baking itu kan, ini kan kayak baking ya. Kalau baking tuh harus ikutin resep ya. Nah, di sini ada telur utuhnya 1, tapi 1 lagi cuman kuningnya doang gua ambil ya. Sorry ya, nih kuningnya udah ambiar nih. Kuningnya udah ambiar, yang 1 lagi. Jadi kuningnya 2, tapi putih telurnya 1 aja gitu. Ya. Nah, oke. Di sini kita ada mentega ya untuk rotinya juga, ngulunin rotinya, donatnya ya. Ada mentega. Mau pakai butter juga boleh ya. Pakai butter tuh lebih enak ya, lebih wangi. Mau pakai butter boleh. Mau pakai baker mix. Baker mix itu apa? Baker mix itu 50% butter, 50% mentega dicampur. Itu juga lebih enak lagi ya. Cuman di sini gue pakai mentega doang, mentega biasa gitu ya. Margarin ya, margarin biasa. Nah, nanti ini akan kita ulenin, kita kembangin, lalu kita tidak lupa ya. Nah, pakai susu cair ya. Untuk bikin adonan si donat ini pakai susu cair ya. Gue pakai susu cair, nanti begitu donatnya udah dikembangin, digoreng, kita akan lumurin pakai tepung gula ya. Tepung gula atau gula halus gitu ya, orang bilang powder sugar gitu ya. Oke, langkah pertama, nggak usah banyak ngomong, langsung aja kita mulai yuk. Untuk bikin donat ini kan gue pakai mixer nih ya. Nah, mixernya itu gue pakai yang kayak gini nih modelnya nih ya. Nih ya, tuh ya. Yang gini nih, lihat ya, beda ya. Yang model kocokan gini ini buat bikin kue ya. Ini buat ngembangin si telurnya. Nah, kalau kita kan bikin roti, jadi kita nggak pakai ini. Kita pakai ini nih ya. Kita pakai ininya nih, oke? Ya. Kita pakai ininya ya. Oke. Nah, ya kita pakai ini. Nah, langsung aja ya. Ini jadi yang modelnya cantol nih, hook ya. Orang bilang model hook. Nah, ini biasa buat roti ini ya. Kita masukin ya. Dimasukin. Nah, ini kalau ada yang nanya, Bang, ini berapa gram? Tolong cek di kolom deskripsi ya. Cek di kolom deskripsi karena semuanya udah ditulisin gitu ya. Nah, ya.
Nah ya. Nah ini ragi langsung masuk aja ya. Oke. Jadi ada, kalau orang zaman dulu tuh bilang ragi itu harus direndam air panas dulu ya. Direndam air panas dulu zaman dulu. Nah, supaya raginya hidup. Kalau yang zaman sekarang punya nggak usah ya. Nih, langsung aja kita masukin. Kenapa? Karena dia ragi instan, jadi beda sama zaman dulu. Ya gue tau lah, kan gue juga anak tahun 90-an gedenya. Zaman gue dulu belajar emang begitu bos. Jadi ragi itu mesti direndam air panas dulu ya, baru diaduk, dia mekar, baru kita masukin. Itu dulu. Sekarang teknologi udah canggih, tinggal masukin aja gitu ya. Nah, gula juga ya, gula ya. Gula. Biar manis kayak kamu. Yes, pakai gula biar manis. Telur masukin ya, semuanya masukin. Nah, kita masukin juga nih ya menteganya. Mentega ini ada yang bilang masukinnya terakhir bang, supaya dia lebih lebih kalis. Kayaknya sama aja sih. Gue coba masukin di ujung, di akhir, di awal, hampir sama lah. Yang penting masuk menteganya. Nah, oke. Dan menteganya tidak perlu dicairin ya, karena mentega itu dia lembek ya. Nah, untuk susunya sendiri ya, itu kita harus estimasi ya nanti ya. Nanti gue tunjukin caranya gimana ya. Nah ini kita mulai dulu aja aduk. Nah, ini kan masih nge-mix nih ya. Ini akan gua alonin dulu ya, kurang lebih sekitar 5-10 menit dulu ya, sampai bener-bener nyatu. Nanti gua kasih unjuk lagi gimana. Nah, ini kita lihat ya, ini sudah terkorporasi ya. Tuh. Dia udah mulai terkorporasi dengan baik ya. Oke. Ya. Nah, ini sebenarnya harus masih diulenin lagi 5-10 menit. Berhubung mesin gua ini mesin mixer kecil ya. Mesin mixer kecil ini nggak kuat. Kalau kita nyalain terus selama 10 menit ini nggak kuat. Jadi nextnya kita akan ulenin pakai tangan ya. Pakai tangan. Nih tangan gue udah bekas tepungan ya. Tadi gue udah ambil tepung. Jadi gue udah siap ngulenin dan tangan gue dicuci tangan ya. Itu biar ngembang ya? Iya, diulenin biar dia ngembang nyatu. Tangan jadi ngembang. Betul ya. Nah, oke. Ini kita matiin. Nah ya, ini kita cabut dulu. Oke, nanti gua akan beresin dulu. Nanti kita lanjut, kita ulenin, oke? Nah ya, nih gua kasih tepung lagi ya. Gua ambil tepung lagi, ekstra tepung ya. Nah, ini nih masih terlalu lembek ya. Memang ini belum benar ya, belum benar karena memang mixernya nggak cukup ya. Karena ini kan pakai mixer kecil, jadi kita akan iniin lagi pakai tangan ya. Ngalonin lagi pakai tangan. Kayak bikin kue-kue Perancis ya? Iya, roti, kayak mirip bikin roti ya. Bikin roti basicnya begini sama ya. Kita ambil lagi ya tepungnya. Ya, tuh ya. Nah. Bikin roti tawar basicnya begini, roti manis juga sama ya. Ya, ya. Nah, ini kita harus ulenin dulu ya, supaya dia lebih Kalau pakai mixer aja bisa? Bisa, tapi kalau pakai mixer aja harus pakai mixer yang agak gede ya, jangan yang kecil kayak tadi. Ya. Nah ini akan gue ulenin kayak gini ya, nih lihat ya gini. Akan gue ulenin gini ya, kurang lebih 5 menit lagi ya, 5 menit sampai 10 menit ya. Oke, tinggal aja dulu ya. Nah ini udah kita ulenin tadi hampir 10 menit ya, sampai keringetan nih. Nah ya. Nah ini akan gue bentuk begini, lalu akan gue pindahin dulu ke baskom ya. Gue pindahin ke baskom, kita tunggu dia ngembang. Nah, ya. Nah ya, ini kan baskom yang tadi bekas tepung nih. Ya, kita kasih minyak dikit ya. Kita kasih minyak dikit. Ya. Kita kasih minyak dikit, kita pinggirinnya. Kenapa kita minyakin? Supaya nanti adonannya nggak lengket di baskomnya ya. Kita minyakin dikit ya supaya dia nggak habis ya, supaya dia nggak lengket, nggak licin. Kasih
Ini dikit sedikit ini kalau mesin ibaratnya kasih pelumas ya. Nah. Laki-laki nih. Pelumas. Oh iya, kalau perempuan pelumbak ya. Nah, kita taruh dulu. Nah, ini gua akan tutup plastik wrap ya. Kita akan tunggu selama 45 menit. Ya paling nggak ya sampai dia ngembang. Oke, kita tinggal. 2000 years later. Nah, ini rotinya lihat ya. Tuh ya. Adonan kita tadi udah 45 menit ya. Ngembang kan? Wow, ngembang. Jadi gede. Ditekan-tekan tis. Udah membel dia enak. Nah, ini udah gua tepungin ya. Ya, nah. Tuh ya, wangi. Wangi ya. Wangi ragi ya. Wangi ragi. Kok kalau ngembang mesti dicium gitu ya? Pendekatannya kan lebih humanis, dicium dulu. Kan ragi itu nih dia makhluk hidup loh ya. Kalau dulu gue belajar, dosen gue selalu bilang gitu, ragi itu makhluk hidup. Jadi kita harus perlakukan dengan lemah lembut. Tuh ya kayak gini ya. Gue giniin ya. Ya tuh ya. Ini gue nggak akan ulenin lagi ya. Tapi akan gue bikin rata. Ya. Nah sekarang gue akan bikin rata dengan tongkat estafet gue. Nih ya tongkat maraton. Sini, gimana tangannya gini? Tangkap bro. Salah. Jayus. Oh ini tongkatnya Bang Rey ya? Tongkat. Bang Rey. Oh. Gede juga ya, salah. Tongkat apa nih? Ya, nah. Jadi ini bikin donat itu bukan hal aneh ya buat gue ya. Bikin donat, roti, pizza itu bukan hal aneh buat gue. Karena waktu gue kerja di Amerika dulu, kan gue pernah kerja di restoran makanan Amerika ya. Casual dining, American food. Bikinnya sandwich, burger gitu ya. Makanan-makanan Amerika lah. Tipikal makanan Amerika. Nah, di situ kita ada bakery-nya, dan di bakery-nya itu gue tiap hari bikin roti sendiri ya. Jadi, kan roti itu makanan pokok mereka ya. Makanan pokok orang bule ya. Jadi kalau tukang masak nggak bisa bikin roti itu di sana kelewatan, ya aneh. Jadi dipanggil dong. Hah? Kalau kelewatan biasanya dipanggil. Oh dipanggilin, kelewatan gitu ya, gitu ya. Kan kalau di Indonesia nih teman-teman, mohon maaf ya, sering ketemu nih teman-teman jago masak tapi gue nggak ngerti bikin roti gitu kan, itu bagian anak pastry gitu, ngomongnya gitu. Ya sebenarnya nggak ada salahnya kalau roti itu kita bisa bikin ya, kuasain. Karena donat ini termasuk kategori roti ya, walaupun digoreng gitu ya. Kita bikin begini supaya rata ya, tuh. Nggak usah terlalu tipis ya, jangan terlalu tipis, karena kalau terlalu tipis nanti malah donatnya jelek ya. Kalau terlalu tipis malah donatnya nanti jelek. Ya, malah terlalu jelek kalau terlalu tipis. Kalau dulu gue bikin di Amerika nih, di bakery, ya restorannya kan ada bakery-nya. Di bakery-nya kita punya alat penggiling ya. Kalau pakai alat penggiling, rata, bagus ya. Jadi nggak ada yang tebel sebelah, nggak ada yang gede sebelah. Cuman kan kita ini di rumah ya. Alat penggilingnya segede gini nih, ya 2 meter segini nih alat penggilingnya. Buat bikin croissant, masukin giling, buat bikin roti ya, buat bikin donat juga segini. Mungkin yang kerja di bakery ngerti lah, maksud gue paham alat penggilingan tuh kayak apa. Cuman kalau kita di rumah nggak mungkin lah naruh gituan kan. Jadi kita pakai tangan aja ya. Terus kita cetak nih ya. Ini kita pakai ini ya, namanya nih donat cutter ya. Donat cutter gini, kita potong aja gini ya. Ya, potong ya, tuh. Nah, kita potong ya. 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 Potong yang benar ya. Potong. Yang potong duit orang ya? Iya. Nggak boleh, itu haram itu ya. Nah, kita potong ya, gini ya. Pastiin kita tekan ya, supaya kita tekan terus kita putar-putar gini ya. Bang, kalau nggak punya alat kayak gini, pakai apa? Boleh pakai kaleng bekas ya. Kaleng bekas jagung kalengan, kaleng bekas jamur kalengan, itu kan ujungnya tajam tuh. Pakein aja. Nah, nanti buat tengahnya nih pakai tutup botol. Bekas-bekas tutup botol juga bisa ya. Jadi jangan kekurangan alat itu jangan jadikan bahan kita jadi males masak gitu ya. Wah, gue nggak punya alat ini, nggak punya alat itu, nggak mau bikin. Jangan ya. Nah, ini tengah-tengahnya gue ambil dulu ya, tuh ya. Ini gue nggak akan buang ya, karena ini akan gue pakai lagi, nanti gue ulenin lagi ya. Ya, nih gue ambil ya, tuh ya.
Ini gua ulenin dulu ya, nanti gua simpen dulu sini ya. Nanti akan gua pakai lagi ya. Nih ya, tuh ya. Nggak apa-apa ya. Nah, oke. Nah ya. Ini biasa ya. Oke, nah ini yang udah gua potong akan gua taruh sini nih ya. Gua taruh sini, gua taruh talenan kayu ya. Tuh, gua tepungin lagi ya. Gua tepungin lagi ya. Supaya dia nggak lengket ya. Bang, kalau bikin donat jadi ini ya Bang ya, jadi kotor berantakan ya. Ya konsekuensi lah ya. Namanya kita bikin roti ya pasti kotor. Ini gua kasih jarak kenapa? Supaya nanti ngembang. Nanti ini akan ngembang lagi supaya dia nggak nempel ya. Nanti ini dia akan ngembang lagi ya, tuh ya. Nanti ini akan ngembang lagi. Jadi kita kasih jarak dikit ya supaya dia nggak nempel, oke? Nih ya, gini ya. Kalau kita nggak kasih jarak nanti dia nempel. Ya, oke. Ini gua akan kelarin dulu ya. Nanti kita lanjut lagi kalau udah kelar. Ini tadi sisa yang tadi ya, sisa-sisa kita bolongin dapat segini tuh. Jangan dibuang ya, kalau habis dicetak ada pinggirannya tuh jangan dibuang. Ini kita giling lagi ya. Ini kita giling lagi ya. Ya. Kita giling lagi nih ya. Kita giling lagi ya, tuh ya. Kita giling lagi ya. Ya, kita giling lagi. Pakai tangan ya, manual ini. Di rumah nggak punya mesin. Bikin donat itu ada beberapa teknik ya. Pakai cetakan donat boleh. Ada juga teknik yang pakai tangan, dipotong bulat-bulat terus dikuncir. Ada juga yang bikin begitu, bebas ya. Jadi masak itu tekniknya banyak. Jadi jangan karena orang lain bikinnya berbeda, terus kita merasa cara kita paling bener. Itu di dunia masak tuh nggak bisa gitu ya. Udah, oke. Terus, nah ini kita potong lagi nih. Kita pasin dulu rata ya. Oh ini ternyata ujungnya masih kelihatan belum rata. Gimana cara ratain? Kita tekan dua tangan ya. Kita kasih tenaga yang sama sehingga dia rata ya. Nggak harus kotak, yang penting dia rata. Oke, nah kayak gini pun nggak apa-apa ya. Yang penting dia rata ya. Udah rata, kita potong. Ya, kita potong lagi. Ya, kita potong lagi. Kita potong lagi. Kita potong lagi. Nah, ya. Kita ambil tengahnya. Oke, nah, tuh kita dapat lagi kan? Bisa jadi lagi. Jadi lagi kan tuh, lihat kita taruh sini nih. Nah, kita taruh sini lagi ya, tuh. Tuh ya, kita taruh sini lagi kan? Rapi kan? Nah, masih ada sisa berapa nih ya? Masih ada sisa lagi nih. 3 lagi ya, kita taruh lagi 1. Kita taruh lagi di sini ya. 2 ya. Kita taruh lagi di sini. 3, banyak kan? Tuh ya. Nih, lihatnya masih ada lagi nih di sini ya. Masih ada lagi. Kita ulenin lagi ya, jangan dibuang. Ya, bahan baku makanan mahal sekarang, jangan dibuang-buang, sayang ya. Ya, sayang. Kita ulenin lagi. Ulenin lagi. Yang penting apa? Rata ya. Yang penting rata. Ya, yang penting rata ya. Ya, jangan terlalu tipis ya, karena nanti kalau terlalu tipis donatnya tipis nggak enak. Ya, nah ya. Kita ulenin lagi. Ya. Dapat 2 nih kurang lebih tuh, bisa dapat 2 ya. 1 2. Nah ya, oke. Nah ya, dapat 2 lagi. Taruh sini dulu ya. Sama taruh sini. Nah, 1 lagi ya? Nah, kalau ini bisa 1 lagi, cuman terlalu udah 3 kali diulen, dia terlalu jelek ya. Jadi akan gua bikin ini donat versi cara ngelingker ya. Jadi ini cara kedua, bisa dibikin begini. Ya, tuh ya. Dia bisa dibikin kayak gini, tuh. Ya, dibikin kayak gini. Tuh ya. Tapi ini agak jelek bentuknya ya. Terakhir kita taruh sini, oke? Nah, ini semua sudah jadi ya. Nanti tinggal kita tunggu ngembang kedua kali. Begitu dia udah nunggu ngembang kedua kali, kita goreng. Oke? Oke, ini udah tadi 20-25 menit ya, hampir setengah jam nih udah nih, kita diemin lagi ya. Jadi bikin roti itu, donat, roti apapun ya, roti tawar, roti manis, itu harus dikembangin 2 kali ya. Ngembang, kempesin, ulenin, kita bentuk,
ngembangin lagi, masukin oven atau digoreng. Kalau donat digoreng, kalau roti di oven ya. Oke. Nah, ini udah ya. Kalau nggak di oven tapi nggak bisa di close ya. Oh, kalau di oven nggak bisa di close, pinter-pinternya. Saya jadi lover. Luar biasa emang. Namanya Vespa, ya. nama Vespa. Ini kan udah nih ya. Ini kurang lebih beratnya satu donat nih kurang lebih 50 gram ya. Kita goreng ya, ini minyak udah agak panas ya. Kita goreng ya. Ya, kita goreng. Ya. Ada yang lihat mungkin bang kok ini donatnya nggak rata. Nggak masalah ya, donatnya bentuknya nggak gitu rata tuh nggak masalah. Nanti begitu digoreng dia akan dengan sendirinya ini ya apa ngebulet gitu loh, ngebentuk sendiri. Nah ini kan tadi yang agak beda sendiri nih karena ini sisa adonan ya. Oke, jadi jangan komplain ya ini kok satu bentuknya nggak jelas nih. Ya, memang ini beda. Nah ini tadi sisa adonan terakhir ya. Nah resep adonan donat ini sebenarnya mirip banget resep adonan roti manis. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau donat kan kita pakai kentang ya. Kalau resep adonan roti manis ya, aneka roti manis itu dia tidak pakai kentang, jadi tepung aja, pure tepung semua gitu ya. Tapi resepnya sama ya, sisanya sama. Ini lihat kan, tadi kan bentuknya nggak rata kan? Bentuknya nggak rata lu bang, jelek waktu dipotong. Loh, nggak masalah, waktu digoreng jadinya rata lah gitu, semua naik kan? Ya, jadi rata kok, tuh kan? Yang penting beratnya sama, kurang lebih 50 gram ya. Kalau atasnya rata nggak rata itu biasa lah, namanya juga bikin di rumah. Emang tangan saya kan bukan mesin loh, tangan saya nih Handmade ya? handmade loh. Aku bukan mesin loh. Jadi ada sentuhan rustiknya malah nggak rata kan. Tapi begitu digoreng, jadinya bulat semua, cakep kan sama ya. Oke, ini kita goreng sampai coklat ya. Nanti kalau udah coklat, nanti akan gua tunjukkan cara angkatnya. Oke. Dia harus dibolak-balik deh. Nah ini udah coklat ya tuh ya, udah coklat ya. Kita balik-balik aja kita mainin supaya coklatnya rata ya. Nah kalau udah kita matiin dulu ya, kita matiin, kita angkat ya. Nah yang ini paling jelek ya, ini gua nggak pakai ya nanti ya, karena ini apa namanya tadi yang terakhir ya, sisa adonan terakhir. Nah yang ini yang bagus nih, tuh lihat ya, bisa gini kan, tuh ya kita bikin kayak gini nih tuh ya. Oke ini langsung aja gua taruh gini ya. Ini bawahnya kain ya. Ini kain percak aja supaya minyaknya turun ya. Bagusan kita pakai gini. Kita alasin kain gini supaya minyaknya turun ya. Jadi nggak ngerusak meja, nggak ngerusak tabletop kita. Oke, nah ya. Oh ya, cakep kan? Ya. Ya, cakep kan? Bulut-bulut ya, tuh. Ya, oke. Nah, ini gua akan goreng lagi sisanya ya. Nih, yuk kita goreng lagi sisanya. Yuk. Nah, ini lihat ya, tuh ya. Ya, udah matang lagi kan tuh ya. Gue balik-balik sebentar ya, tuh. Oke, ya. Tuh ya. Oke, nih ya. Kita giniin ya, tuh 1, 2, 3 langsung ya, tuh. Cakep kan? Ya. Ya, langsung. Ya. Tuh. 2, 3, 4. Kapan? Langsung ya. Oke. Nah, ini ya, ini udah mateng. Ademin sebentar aja. Kita ademin sebentar aja. Begitu dia udah adem dikit 5 menit ya. Begitu dia udah adem, sedikit adem 5 menit, kita akan kasih gula halusnya ya. Nih ya. Oke. Anget-anget kuku ya? Iya, anget-anget kuku kita masukin gula halusnya. Karena kalau terlalu panas nanti dia lengket, tapi kalau terlalu adem dia nggak bisa nempel. Jadi biarin anget-anget aja. Bilang anget-anget kuku? Oke, pakai sumpit boleh, pakai tangan boleh ya. Tangan tukang masak selalu bersih. Ya memang bersih karena tadi gue cuci tangan beberapa kali baru bikin donat aja ya. Nah ini kita kasih ya, kita tuangin nih gulanya ya. Tuh, ini ya, tuh. Ya, ya tuh. Ya. 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 Oke. Nah ya, kita ambil ya. Ya, tuh. Pakai tangan aja ya, lebih rapih tuh ya. Ya tuh donat kentangnya tuh. Ya lagi kita ambil lagi. Dengan resep yang sama ya kita bisa bikin juga donat glazing ya. Mungkin sorry sebut merek ya, kayak di restoran apa tuh
di toko donat apa Krispy Kreme ya. Itu kan dia pakai glazing kan. Glazing itu apa? Glazing itu adalah gula halus dikasih susu ya. Dikasih susu dialusin. Kadang orang suka pakein vanila sedikit, orang suka pakein apa namanya? Itu dikit ya. Apa namanya? Pakein itu jeruk dikit ya. Namanya itu glazing jadi basah. Kalau yang kita bikin di sini bukan glazing. Ini kita bener-bener donat kampung, iya. Donat kampung pakai powder sugarnya aja, gula halusnya aja ya. Oke, ya, lalu kita aduk-aduk ini ya, biar rata ya. Ini buat jualan, ide jualan bagus ya. Cuman kalau buat jualan nanti bikinnya lebih rapi dari saya ya. Oke, donat kampung ala Bang Ray ya. Simple, mudah, enak ya, lezat. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang hari ini gua share bisa bermanfaat buat lu semua. Kalau gua aja bisa masak, lu juga pasti bisa. See you.